Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ugo Official Channel. Kali ini di samping saya kebetulan ada Ibu Kabid Amdal ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Ibu Indri. Jadi biasa disapa Ibu Indri. Ibu Indri. Ya. Jadi guys, kali ini saya sedang berada bersama Ibu Indri di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Dan bagi Anda yang baru saja nonton video ini, silakan kalian like, kalian komen, dan juga jangan lupa di-share kalau ini memang penting buat kalian. Dan juga jangan lupa di-subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga Anda sekalian sehat walafiat dan insya Allah tetap dilapangkan rezeki Anda semua. Amin. Oke guys, jadi Ibu Indri luar biasa. Jadi Ibu Indri ini kayaknya sudah lama ya di Kabid Amdal di Kabupaten Gorontalo ya, Dinas Lingkungan Hidup. Ya kalau bilang lama juga belum. Ya ketika saya dipercayakan di bidang ini, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini masih di lingkungan hidup. Oke, luar biasa. Jadi mungkin tangan Ibu Indri dingin atau gimana sehingga tetap dipercaya. Karena memang masyarakat itu membutuhkan tangan-tangan yang dingin. Kalau mungkin agak panas pasti tidak lama di sini. Intervensi. Ya, jadi saat ini guys kita mengangkat tema tentang sosialisasi karena beberapa regulasi, beberapa peraturan yang sering gonta-ganti yang kemudian tidak diketahui oleh pelaku usaha, oleh masyarakat. Kopi ngobrol pintar. Kita santai aja Ibu Indri. Dan yang pertama saya tanyakan tentang PP nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas izin lingkungan. Ini kira-kira sejauh mana Ibu mengetahui tentang persoalan perubahan ini? Karena ini memang masyarakat seringkali setelah mereka misalnya mengurus perizinan, tiba-tiba mereka harus pulang. Karena katanya ini yang kurang itu dan berbagai macam lah. Karena ini memang ternyata regulasinya berganti. Sehingganya ini paling tidak Ibu memberikan pencerahan lewat YouTube ini, lewat video ini supaya masyarakat sudah tahu apa yang mereka persiapkan ketika mereka melakukan usaha. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Pak Mulis ya. Saya bersyukur dan sangat suka dengan kegiatan yang Pak Mulis rencanakan, dan bahkan hari ini kita sudah bisa bertatap muka dalam YouTube ini. Dan ini merupakan media bagaimana masyarakat bisa mengetahui perubahan-perubahan atas regulasi yang ada, termasuk apa yang disampaikan Pak Mulis tadi, perubahan atas izin lingkungan yang tadinya outputnya adalah izin lingkungan PP 22/2021 tentang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Jadi sebenarnya tidak terlalu berubah banyak, hanya sistematika pengurusannya juga yang agak sedikit bukan berbeda, tetapi ada kelengkapan dan harus dan mau itu menguntungkan kita semua, baik aparat maupun para pengusaha yang akan mengurus izin. Nah, yang pertama yang perlu diketahui bahwa PP 22/2021 ini berkenaan terkait erat dengan pengurusan secara OSS online. Itu kita tahu di seluruh Indonesia itu sudah ada yang namanya pelayanan terpadu PTSP satu pintu. Harus diingat bahwa pengurusan izin PTSP itu bukan mempercepat, tetapi mempermudah bagi investor untuk bisa secepatnya mengurus izin yang legalitasnya jelas. Jadi ketika mengurus di PTSP, outputnya adalah izin usaha perlu terpenuhi berbagai persyaratan, di antaranya adalah izin lingkungan. Dan di PP 22 itu disebutkan di situ adalah persetujuan lingkungan. Jadi kami agak ringan menjelaskan dan agak ringan menyampaikan, bahkan agak ringan memandu para investor ini. Dan ingatkan kepada seluruh investor menjadi mitra pemerintah, kami siap melayani untuk mengurus persetujuan lingkungan. Jadi dulu itu kan masih sistem manual, urus sana, urus ini, fotokopi sana. Sekarang kalau di lingkungan hidup itu sudah ada sistem yang sudah di-update connect dengan PTSP. Ketika PTSP itu investor sudah mendaftar,
kemudian lingkungan belum ada, maka mereka secara manual mengurus berkas-berkas kelengkapannya di lingkungan, dan bahkan sudah langsung ada di sistem, ada petugasnya, di-approve, rekomendasi lingkungan itu sudah ada, ataupun SPPL itu sudah ada, dan outputnya adalah persetujuan lingkungan. Ya, jadi kalau persetujuan lingkungan berarti kalau dulu kan namanya izin lingkungan ya, sekarang hanya persetujuan lingkungan. Iya. Nah, itu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kah? Atau masih merupakan kewenangan daripada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kalau lihat dari regulasi yang ada ya dari PP itu masih kewenangan daerah. Masih kewenangan Kabupaten daerah. kota untuk persetujuan lingkungan, dia secara online, jadi secara otomatis tidak perlu tanda tangan manual oleh tanda tangani. Contoh kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan itu sekarang sudah izin kementerian. Ya. Nah, ini yang menjadi Nah, polemik. sebentar sebelum kita ke pertambangan, ini kan ada persetujuan lingkungan ya, persetujuan Iya. lingkungan oleh dinas kabupaten, dinas lingkungan hidup kabupaten. Tetapi ini tidak merubah spesifikasi dokumen ya. Kan di sini ada dokumen AMDAL, ada dokumen UKL UPL dan juga SPPL. Iya. Nah, yang masuk di di persetujuan lingkungan itu cuma 2 kalau tidak salah. Mungkin hanya UKL UPL dan AMDAL. Iya, SPPL mungkin kan tidak perlu persetujuan atau mungkin tetap ada kira-kira. benar. Kalau surat pernyataan pengelolaan lingkungan itu kan pernyataan kepada yang bersangkutan, pada Iya. pemohon. Iya. Tapi kalau untuk pengelolaan dan pemantauan, istilahnya UKL UPL ya, Iya. kemudian AMDAL itu perlu dikaji dalam bentuk kajian. Dan biasanya begini, dulu urus izin B3 harus kajian tersendiri, Iya. urus izin dan lain-lain yang berkenaan dengan turunan kegiatan itu selalu ada kajian sendiri. Sekarang tidak, dengan adanya undang-undang ini, PP ini, Ya. PP 22 ini, hanya 1 kali mengurus izin lingkungan, persetujuan lingkungan, selama yang pertama pemilik usaha itu tidak berubah. Artinya milik si A sudah jadi milik B, berarti rubah akte notaris. Yang begitu juga perusahaan A kemudian B, kemudian item kegiatan yang diusahakan di dalam item yang diurus izin itu selama itu, karena izin persetujuan ini tidak dibatasi sepanjang tidak berubah pemilik kegiatan usaha, lokasinya maupun perusahaan. Ya, mungkin untuk PP22 ya, PP22 cuman sebatas itu yang bisa Ibu sampaikan ke publik atau mungkin ada tambahan lain? Ya, tambahannya begini. Sekarang ini ada beberapa investor yang sudah memiliki izin lingkungan. Nah, diharapkan bahkan mungkin ke depan akan lebih dipertegas lagi bahwa segera merubah sistem yang ada izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Kenapa? Karena memang ada item-item yang harus dipenuhi di dalamnya. Di antaranya contoh dalam kajian lingkungan atau dokumen lingkungan ada perubahan-perubahan, itu harus dirubah. Kemudian sistem mengurus persetujuan lingkungan ada sedikit berbeda dengan izin lingkungan. Jadi itu juga kami sudah komunikasikan dengan DLHK provinsi. Kami tinggal menunggu surat dari provinsi untuk ditindaklanjuti ke kabupaten kota, kemudian kita DLH kabupaten kota menindaklanjuti kepada investor-investor Ya, yang usaha. sudah punya izin Ya. untuk segera dirubah. Ya, jadi mudah-mudahan ini saya juga berharap Bu, mudah-mudahan kita sepakat ini bahwa insya Allah tayangan video ini insya Allah bisa ditonton oleh para pelaku usaha dan mereka segera merubah tadinya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Insya Allah tambangan. Nah, regulasi ataupun peraturan tentang perizinan pertambangan ini tahun 2021 ini juga saya merasa penasaran juga gimana sebenarnya ini, karena regulasinya pasti berubah. Nah, Ibu yang lebih tahu boleh pencerahannya, silakan. Terima kasih Pak Mulis, rekan kami, teman kami yang baik selama ini kerjasama dalam hal lingkungan. Ya, sebenarnya untuk
pertambangan ini kan lebih spesifiknya, lebih piramidnya itu tupoksinya adalah pertambangan provinsi. Tapi kenapa terkait dengan lingkungan? Karena setiap pengurusan izin pertambangan pasti diminta rekomendasi ataupun yang berkenaan dengan lingkungan, kajian atau apapun juga. Nah, sama dengan yang tadi, di lingkungan untuk izin lingkungan itu kan turunan untuk PP 22 itu dari turunan Undang-Undang CK Cipta Kerja. Sama dengan pertambangan juga seperti itu. Nah, sekarang ini untuk pengurusan pertambangan itu sudah kewenangan provinsi. Bahkan kapasitas kecil maupun sampai dengan kapasitas besar, kapasitas resiko rendah sampai resiko tertinggi, itu pengurusannya di pertambangan provinsi. Nah, kami melihat kalau misalnya pengurusan secara administratif termasuk persetujuan lingkungan itu kewenangan provinsi, maka segala sesuatu berkenaan dengan izin pertambangan provinsi maupun kementerian itu kewenangan provinsi. Tapi kalau untuk izin pertambangan, contoh yang sekarang ini yang lagi polemik ya, pengurusan kalian C. Dulu kami lihat di lapangan hanya sekian sesuai dengan titik koordinat tata ruangnya, maka kami keluarkan SPPL ataupun berbentuk rekomendasi. Nah, sekarang ini kami sangat teliti, tidak ada lagi SPPL klasifikasi terkecil sampai tertinggi, tetap rekomendasi. Nah, dalam hal kami mengeluarkan rekomendasi itu tidak terkait dengan izin yang namanya OSS, dia manual, keluarkan secara manual. Rekomendasi ditandatangan oleh kepala dinas, kemudian kita ajukan ke yang lebih di atas, pemerintah daerah dalam hal ini yang berwenang. Nah, dari situ kemudian mereka ajukan ke pertambangan provinsi. Pertambangan provinsi diajukan ke PTSP. Kementerian. Oh, tidak ke PTSP ya? Enggak, tapi langsung kementerian. Jadi untuk pertambangan, mohon maaf, pertambangan dia langsung ke pusat. Jadi setelah di provinsi itu kan pertama itu bagian dari PTSP. Ya, betul. Ya, betul. jadi dari situ mereka ketika administrasi itu lengkap, baik tata ruang dari daerah asal, misalnya kita di Kabupaten Gorontalo, kemudian bukan SPPL, rekomendasi keluar dari kita ataupun izin, nah itu diproses di pertambangan provinsi, kemudian akan diajukan ke kementerian. Jadi kadang-kadang kami selalu menghadapi pemohon-pemohon yang klasifikasi izin galian C skala kecil. Ini gimana Bu? Kami ini hanya menggali pasir sekian. Kok bisa ini ngurus ini begini ruwetnya sampai ke kementerian. Nah, itulah aturannya. Dulu enggak seperti itu, dulu belum. Tapi kan alhamdulillah kalau sekarang kan sudah ada OSS ya. Jadi terbantulah para pelaku usaha walaupun mereka hanya semacam pasir sedot yang Ibu sampaikan tadi. Memang sih Bu, saya juga sering ketemu dengan masyarakat yang mempertanyakan persoalan itu. Kenapa kita ini usaha kita kecil, kenapa kita harus ngurus sampai di kementerian? Nah, ini alhamdulillah dengan apa yang Ibu sampaikan terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para pelaku usaha yang pernah menanyakan hal itu kepada saya. Alhamdulillah. Oke Bu, jadi yang Ibu maksud di pertambangan itu adalah ketika semua perizinan itu misalnya dia menjadi kewenangan provinsi untuk disampaikan ke kementerian, itu juga persetujuan lingkungan menjadi kewenangan provinsi juga. Iya, kalau pengurusannya ada klasifikasi ya. Ada kelas yang memang harus kewenangan provinsi. Tapi ada juga yang di lingkungan hidup yang memang kewenangan daerah. Tapi dilihat dari kapasitas. Istilahnya luasan, kemudian resiko berat sampai yang terendah dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak menjadi jaminan bahwa izin pertambangan itu bisa keluar, karena mereka itu punya kewenangan tersendiri. Provinsi semua sepenuhnya itu di provinsi. Pertambangan provinsi yang diajukan ke pusat, ke kementerian. Iya. Baik, insya Allah saya nanti di part selanjutnya saya juga akan mencoba untuk mendiskusikan persoalan ini dengan pihak pertambangan
Kira-kira demikian. Dan ini terakhir Bu, mengenai KPA atau Komisi Penilai AMDAL yang ada di Kabupaten Gorontalo. Karena memang saya juga pernah menyampaikan hal ini ke Pak Bupati bahwa di Kabupaten Gorontalo belum terbentuknya Komisi Penilai AMDAL. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini saya sudah sempat ketemu dengan Pak Bupati dan beliau menyatakan bahwa KPA yang ada Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Gorontalo sudah dibentuk. Nah, kira-kira sejauh mana kegiatan KPA sekarang? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih itu kepada Bapak Bupati yang mendorong kami lingkungan hidup. Sebelum saya memang belum ada KPA, tapi alhamdulillah dengan dorongan juga teman-teman, Pak Mulis, CLC, kenapa daerah lain bisa, kita di Kabupaten Gorontalo yang sudah sangat lama, alhamdulillah sudah terbentuk. Bahkan kami diberikan tugas perdana untuk menyidangkan tentang pembangunan rumah sakit Bayangkara Polda. Luar biasa. Ya, dan alhamdulillah sukses. Nah, perlu ketahui oleh teman-teman semua, baik masyarakat umum maupun kita, bahwa untuk di Komisi Penilai kita di SK kan oleh Bupati ada ahli-ahli. Nah, tim ahli di dalamnya itu berkenaan dengan teman-teman yang berada di perguruan tinggi, akademisi, ada prof, ada ahli lingkungan, ada ahli perencanaan, ada ahli ekonomi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kegiatan apa yang harus, ahli kesehatan, bahkan ahli kesehatan masyarakat pun kita dilibatkan, bahkan terlibat ahli, semua. Ya, jadi semua stakeholder memang masuk di Komisi AMDAL ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kita kemarin walaupun memang ketika diuji agak bukan berat juga, memang harus punya tenaga ekstra, pemikiran yang ekstra, karena ini akan kehati-hatian, ini spesifikasi khusus untuk pembangunan rumah sakit. Dalamnya sukses itu. Luar biasa. Rumah sakit Bayangkara. Bayangkara lagi. Luar ya. biasa. Atas dorongan apa teman-teman? Jadi teman-teman dari Polda membahasnya juga. Di sini. Ya, teman-teman Pak Heri yang luar biasa. Kabiro Logistik Polda yang sangat membantu kita. Teman-teman konsultan yang terpilih oleh Polda yang dari Yogyakarta yang datang langsung melakukan persiapan baik mulai dari sidang kerangka acuan AMDAL sampai dengan AMDAL itu sendiri sampai dengan terbitnya. Luar biasa. Seperti saya sampaikan ini perdana luar kita pertama kali di KPA. Luar biasa. Memang banyak belajar sih, tapi ketika Pak itu dorong juga Pak Kadis DLH Pak Saiful, ada dorongan beliau sehingga kamu bisa, kalian bisa, kenapa tidak? Alhamdulillah sukses karena memang penuh kehati-hatian dalam bentuk, apalagi ini kegiatan yang beresiko, rumah sakit spesifikasinya khusus, kemudian berkenaan dengan pemrakarsanya adalah penegak hukum, dan kita harus sama-sama mengaspirasi itu dan berterima kasih Polda memberikan contoh terbaik mengurus izin. Luar biasa. Apalagi yang lain, Polda saja sebagai penegak hukum mereka taat atas aturan. Guys, saya jadi agak merinding ini guys, karena apa yang menjadi gambaran, image dan lain-lain sebagainya terhadap pihak institusi polisi, ini hal yang luar biasa. Ternyata polisi itu adalah aparat penegak hukum yang benar-benar taat terhadap hukum, dan mereka membuktikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia membangun rumah sakit Bayangkara yang ada di Gorontalo, dan alhamdulillah pihak kepolisian telah mengurus ataupun telah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ini hal yang luar biasa. Salam buat Pak Kapolda Gorontalo, sukses selalu buat Anda. Dan Ibu, mungkin terakhir, apa yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin ada saran ataupun harapan yang Ibu ingin sampaikan, baik itu ke pihak-pihak yang telah Ibu bantu untuk pengurus perizinan ataupun dokumen lingkungan, atau mungkin itu ke pemerintah sendiri, ke Pak Bupati misalnya. Silakan. Terima kasih. Yang terakhir kali saya sampaikan, kami hanya sebagai aparat yang bisa membantu beliau dalam hal sisi analisis dampak lingkungan. Kepada Pak Bupati, terima kasih sudah mendukung kami lingkungan hidup, dan harapan kita semua di lingkungan, khusus pemerhati lingkungan hidup, tolong jaga lingkungan, lestarikan lingkungan, apalagi musim saat ini
lagi tidak seimbangnya, panas, hujan dan lain sebagainya. Yang perlu saya tegaskan adalah jangan takut atas pengurusan izin. Legalitas kita berusaha itu perlu, karena jangan sampai di akhir nanti berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi kami terbuka lebar kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, silakan ke DLH Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, harapan kami adalah walaupun bukan tupoksi saya tapi berkenal dengan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Karena salah satu yang membuat sungai kita ini full dan adalah sampah yang tidak terbatas banyaknya. Sehingga kami mohon kepada teman-teman semua, kepada masyarakat termasuk kami lingkungan hidup, menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, taati buanglah sampah pada tempatnya, pengurusan izin dengan sebaik-baiknya dan terbuka lebar untuk kita khususnya lingkungan hidup. Kemudian apabila ada hal-hal yang tidak diketahui atau mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai, tolong diklarifikasi ke kami. Termasuk pengawasan, pengaduan lingkungan berkenaan dengan penegakan supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita semua sama. Luar biasa. Kau Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Harapan kami lingkungan hidupnya bidang AMDAL, sekali lagi kami bidang AMDAL dan penegak mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak, baik secara anggaran maupun SDM, DSM di bidang AMDAL ditingkatkan dan lain sebagainya. Semoga Bapak tetap sehat terus. Kemudian kami ingin Pak Bupati ya Pak Bupati sehat terus, panjang umur, lanjut terus. Amin, amin, Insya Allah. Amin, insya Allah. Kemudian insya Allah pada saat perubahan personil ke depan nanti bisa mempertimbangkan kinerja, kualitas dan loyalitas. Luar biasa. Jadi kinerja, kualitas dan loyalitas. Baik guys. Tadi Ibu menyampaikan bahwa mari menjaga lingkungan, apalagi kita jangan sampai sembarangan membuang sampah apa segala macam, dan bahkan bisa jadi menambah sedimentasi yang ada di sungai, bahkan bisa menambah sedimentasi yang ada di Danau Limpoto. Dan jangan heran kenapa Danau Limpoto kita semakin dangkal. Dan walaupun direvitalisasi, saya masih belum yakin apakah revitalisasi berimbang dengan sedimentasi yang disumbangkan dari 32 anak sungai yang ada di Kabupaten Gorontalo. Tunggu kami insya Allah Ugo Official Channel. Nanti kami akan berbincang-bincang sehat ataupun ngobrol pintar dengan pihak-pihak terkait, apakah itu Balai Wilayah Sungai, apakah itu BPDAS dan lain sebagainya yang kami anggap berkompeten menyampaikan persoalan sedimentasi lingkungan atau sedimentasi sungai dan danau. Dan tunggu kami, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Dan saya Mulis Sarim, saya Indri, kami dari Ugo Official Channel mengucapkan terima kasih, dan kameramen kami Mbak Nara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.